Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap diberkati oleh Tuhan apapun kondisi kita. Marilah firman Tuhan pada hari ini yang akan mengantar kita melalui hari-hari pemberian Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua demikian. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah Alkitab ada pernah diceritakan seorang perwira yang pembantunya sakit dan meminta supaya Tuhan Yesus berkenan menyembuhkannya. Tuhan Yesus sebenarnya berkenan untuk datang ke rumahnya, tetapi perwira itu merasa tidak pantas. Ini merupakan sikap saleh dari perwira itu. Sekalipun memiliki kekuasaan, tetapi tidak mau menggunakannya di hadapan Tuhan. Bagi perwira itu, di hadapan Tuhan Yesus berarti di hadapan Tuhan Allah sendiri. Oleh karena itu, sang perwira tidak mau kalau menyuruh Tuhan datang ke rumahnya. Bahkan dalam rasa hormat dan takutnya, dia hanya meminta Tuhan bersabda demi kesembuhan pembantunya. Ini benar-benar hidup yang saleh. Sekalipun memiliki kuasa, perwira ini tetap takut kepada Tuhan Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar pula dari surat Rasul Paulus, yaitu dalam Timotius yang mengingatkan bahwa siapa saja yang memiliki kekuasaan agar selalu ingat bahwa kekuasaan yang dimilikinya seharusnya semakin memperlihatkan kuasa Tuhan. Dengan menjaga hidup saleh, para penguasa selalu melakukan tugasnya dengan menyelaraskan diri kepada kehendak Tuhan. Dengan cara ini, yang menjadi sumber kekuatannya sangat besar dan melebihi kekuatan para penguasa dunia yang lain. Karena dalam hidup salehnya akan dilingkupi oleh kuasa yang tidak kasat mata, yaitu kuasa Tuhan sendiri. Manusia yang bisa hormat kepadanya yang tidak terlihat tentunya akan mau semakin menghormati kepada yang terlihat. Manusia yang bisa hidup benar dalam kesalehan, dia pasti akan memandang keutamaan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti dalam Mazmur ke-28 mengingatkan supaya dengan hidup yang mengupayakan kesalehan, manusia benar-benar berupaya hidup dekat dengan Tuhan. Maka hari ini kita pun diminta sebagai anak-anak Tuhan agar kehidupan kita juga hidup dalam kesalehan dan tentunya dengan hormat di hadapannya. Marilah kita memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa hidup dalam kesalehan, dan terlebih lagi Tuhan, hidup kami bermahkotakan kehormatan, yaitu ketika kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami di dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.